Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Diperkenalkan, nama saya Adnan Yusuf Alanif. Di sini saya akan memaparkan apa yang disebut dengan li'an dalam mata kuliah Hukum Keluarga Islam dan diampu oleh Ustadz Zulkarnain Muhammad Ali MSI. Pertama, ada pengertian secara li'an secara bahasa berarti saling melaknat. Sedangkan menurut syariat, li'an adalah kesaksian yang diperkuat dengan sumpah antara suami istri yang disertai dengan menyebutkan laknat dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hukum li'an diperbolehkan apabila sang suami memiliki dugaan kuat terhadap istrinya telah berselingkuh dengan laki-laki atau dia mengetahui istrinya berselingkuh. Namun jika suami mendapati istrinya hamil sedangkan dirinya tidak pernah menggauli istrinya atau dia yakin kehamilannya itu bukan dari hasil hubungan dengannya, maka hukum li'an bisa menjadi wajib. Dalilnya adalah dalam surat An-Nur ayat 6-10 yang bunyinya walladzina yarbuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusahum fa syahadatun ahadihim arba'u syahadati billahi innahu liman shodiqin wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u anha al-'adaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin al-khamisatu anna ghadaballahu alaihi in kana minas shodiqin walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi atas diri mereka, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya itu. Jika dia termasuk orang-orang yang berdusta, istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya tersebut. Oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah, sungguhnya suami itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suami itu termasuk orang-orang yang benar. Dan andai kata tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas diri kalian, dan andai kata Allah tidak menerima taubat lagi maha bijaksana, niscaya kalian akan mengalami kesulitan. Dalilnya ada dalam surat An-Nur ayat 6 sampai ayat 10. Kemudian praktik li'an. Ini ada beberapa tahapan, ada beberapa praktik dari li'an itu. Yang pertama, seorang hakim mulai dalam mengingatkan kepada suami istri agar bertaubat sebelum melakukan li'an. Jika mereka berdua bersikeras untuk tak melakukan li'an, selanjutnya seorang hakim mulai dengan memerintahkan suami untuk berdiri, dan hakim berkata, katakanlah 4 kali aku bersaksi kepada Allah bahwa sesungguhnya aku termasuk orang yang berkata benar dalam tuduhan zina yang aku lemparkan kepada istriku. Kemudian si suami berkata seperti apa yang ditentukan oleh hakim tersebut. Sebelum suami mengatakan kalimat laknat yang kelima, hakim memerintahkan seorang untuk meletakkan tangannya di mulut suami. Kemudian hakim berkata, bertakwalah kepada Allah, sungguhnya ucapan tersebut menetapkan adanya siksa yang pedih, sehingga ia tidak terburu-buru untuk mengucapkan sumpah yang kelima sebelum mendapatkan nasihat, karena siksa dunia lebih ringan dari siksa akhirat. Kemudian jika suami bersikeras untuk li'an, maka ia mengucapkan laknat Allah timpakan kepadaku jika aku termasuk pada orang-orang yang berdusta. Jika ia melakukan hal ini, maka tidak berlaku had qadhaf, hukuman akibat menuduh orang lain berzina. Jika ia menarik perkataannya, maka ia dihukum dengan hukuman menuduh orang lain berzina, yaitu cambuk sebanyak 80 kali. Jadi jika sang suami itu membatalkan, tidak menarik sumpahnya yang 4 tadi, maka ia akan dihukum dengan hukuman menuduh seorang berzina.
yaitu dengan cambuk 80 kali. Kemudian hakim berkata kepada istri, kamu pun harus mengucapkan perkataan seperti itu. Jika kamu tidak mau mengucapkan, maka kamu akan dihukum dengan hukuman zina. Jadi si istri ini akan uh, si istri akan mengucapkan hal yang sama seperti yang diucapkan oleh sang suami. Kemudian si istri juga mengucapkan hal tersebut sama seperti. Kemudian di perkataan kelima, kemudian hakim memerintahkan seorang untuk menghentikannya agar memberikan nasihat dan memberikan kepadanya bahwa hal itu melakukan murka Allah sebelum dia bersaksi untuk yang kelima kalinya. Dan jika istri itu tidak mau mengucapkan yang tadi, yang empat tadi, maka ia akan dihukum dengan hukuman zina, yaitu dirajam. Jika ia menarik kembali ucapannya dan mengakui perbuatannya, maka ia dihukum dengan hukuman zina, yaitu dirajam. Namun jika ia terus mengingkari tuduhan tersebut, maka ia diperintahkan untuk berkata, murka Allah kepadaku jika ia sudah termasuk orang-orang yang berdusta. Jika sang istri turut mengucapkannya, maka gugurlah hukuman rajam terhadapnya. Ada catatan, bila seorang menuduh istrinya berselingkuh, maksudnya dalam kasus ini biasanya berzina, tapi keduanya tidak mengadukan masalah tersebut kepada seorang hakim, maka wanita tersebut masih berstatus istrinya, sebagaimana disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai dalam kitab Musannaf Abdul Razak dengan sanad yang sahih. Jadi harus ada hakim, harus ada penengah dari li'an ini. Jika seorang suami berkata pada istrinya, aku tidak mendapati keperawanan darimu, namun tidak bermaksud menuduhnya berzina, maka tidak berlaku had atau li'an kepadanya. Karena hilangnya keperawanan seorang wanita tidak selalu diakibatkan oleh bersenggama. Adapun jika istri berkata demikian dengan maksud menuduh istrinya berzina, maka hukum yang berlaku adalah wanita tersebut masih berstatus pada istrinya. Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan li'an itu. Yang pertama, jika suami istri melakukan li'an, maka akan terjadi perceraian. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, sepasang suami istri dan dari kalangan Ansor saling melaknat melakukan li'an di hadapan Nabi SAW, kemudian beliau menceraikan keduanya. Jadi setelah perceraian itu, sang suami istri tidak boleh menikah lagi untuk selamanya. Berdasarkan pada perkataan Sahal bin Sa'ad, telah ditetapkan oleh As-Sunnah untuk dua orang yang saling melaknat ini agar keduanya dipisahkan dan keduanya tidak boleh bersatu. Jadi tidak boleh menikah lagi selamanya. Jadi istri yang tuduh berzina berhak atas mahar dan nafkah yang telah diberikan. Jadi yang udah dikasih ini memang nggak boleh diambil lagi, sudah menjadi hak dari istrinya. Hadis ini berdasarkan hadis dari Ayub dari Sa'id bin Jubair, yang berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana hukumnya seorang suami yang menuduh istrinya berzina? Ia menjawab, dahulu Nabi SAW menceraikan sepasang suami istri dari Bani Ajlan. Beliau bersabda, Allah mengetahui bahwa salah satu dari kalian berdusta. Apakah di antara kalian ada yang bertaubat? Kemudian menolak. Kemudian beliau SAW bersabda, Allah mengetahui bahwa salah satu dari kalian berdusta. Apakah dari kalian ada yang mau bertobat? Keduanya tetap tidak mau. Kemudian beliau menceraikan keduanya. Kemudian anak dari yang telah dari pasangan suami istri tadi yang telah melakukan li'an akan dinisbatkan kepada ibunya, kepada sang istri, kepada sang ibu. Jadi sang ayah ini tidak bisa menjadi seorang wali. Teruskan dari hadis Ibnu Umar, sungguhnya Nabi SAW pernah meminta sepasang suami istri untuk melakukan li'an, lalu beliau meniadakan hubungan nasab suami dengan anak istrinya. Kemudian beliau menceraikan keduanya dan disebutkan anak kepada istri yang dili'an. Jadi nisbatnya tidak boleh kepada sang ayah.
masalah warisan. Warisannya juga sama, karena tadi dinisbatkan kepada ibunya, maka untuk masalah warisan hanya kepada ibunya saja, tidak kepada sang istri saja. Antara istri dan anaknya saja, tidak kepada sang suami. Ini didasarkan pada Ibnu Syihab dalam hadis Sahal bin Sa'ad. Jadi ketetapan hukum sunnah setelah kejadian mereka berdua untuk menceritakan suami istri saling melaknat ketika istri sedang hamil, maka anaknya dinisbatkan kepada ibunya. Kemudian ia melanjutkan, kemudian berlaku hukum dalam pewarisan istri bahwasanya ia mewarisi anaknya dan anaknya mewarisi dirinya sebagaimana Allah yang telah tetapkan baginya. Seperti itu. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.